Jarak, waktu dan tempat mungkin saja menghalangi kita untuk berjumpa. Hakikatnya, kalimat berikut ini telah jumpakan saya dan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab? Masya Allah. Sudah? Baik, bagus. Mantap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langkah pertama sebelum kita melangkah pada langkah selanjutnya, syukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langkah kedua, kita bersalawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagi sekalian manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. Nabi SAW bersabda yang artinya barang siapa yang dia membaca Al-Quranul Karim kemudian dia menghafalkannya lalu dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dan dia mengharamkan apa yang Allah haramkan, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam syurga dan dijadikan dia sebagai pemberi syafaat kepada 10 orang daripada ahli keluarganya yang padahal mereka itu telah Allah tetapkan keberadaannya di dalam neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Para penonton sekalian, hadirin wal hadirat yang gaib maupun gaibah, insya-Allah taala Allah muliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayat Al-Quran yang barusan saya bacakan dan hadis yang Nabi SAW utarakan menjadi landasan bagi pembahasan kita pada waktu yang singkat ini. Saya berikan judul dengan tajuk Hiasi Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Sahabat FDM sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketahuilah akan kesungguhan sebaik-baik dan keutamaan serta kemuliaan pada suatu bulan. Allah Ta'ala telah titipkan kebaikan, keutamaan dan kemuliaan itu pada bulan Ramadan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah di mana Allah telah jadikan kita sebagai orang yang termasuk beruntung di mana Allah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Ramadan. Tetapi hadirin sekalian, sahabat sekalian, ada satu keutamaan yang Allah jadikan pada bulan yang penuh barakah ini. Apa dia? Allah sesungguhnya turunkan kitab suci Al-Quran di bulan yang penuh barakah ini. Di dalam sirah Nabawiyah disebutkan dikala Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran, beliau berumur 40 tahun. Tatkala itu kejadiannya pada tahun 610 Masehi atau bertepatan dengan 13 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Maka dikala itu Rasul SAW berada pada satu tempat. Di mana tempatnya? Tempatnya berada di gua. Dinamakan gua tersebut dengan Gua Hira. Gua ini di mana letaknya? Gua ini di atas bukit. Bukit yang panjangnya 650 meter lebih. Bukit itu kemudian dinamakan dengan Bukit Jabal Nur, yaitu bukit yang bercahaya. Karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan di sini. Maka Allah turunkan pertama kali Quran surah ke-96 ayat 1 sampai dengan 5. Apa nama surahnya? Surah Al-Alaq. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu itu Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia tentang perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang pula mengajarkan manusia daripada yang mereka itu tidak mengetahuinya. Maka Al-Quran turun, kita pula justru harus memuliakan bulan yang penuh barakah ini, bulan Al-Quran. Maka hadirin, di akhir perjumpaan kita, sangat singkat memang, ada 2 tips yang boleh saya bagikan kepada sekalian penonton, yang insya Allah mungkin akan membawakan manfaat kepada kita sekalian. Baik, tips yang pertama.
tips yang pertama, ya, bukakan Al-Quranul Karim, bacakan Al-Quran. Kita buka Al-Quran. Okey, baik. Kita baca dari juzuk awal, dari Quran surah Al-Fatihah, Quran surah Al-Baqarah, sampai dengan Quran surah An-Nas, sampai kita khatamkan Al-Quran ini. Minimal hadirin sekalian, kita dapat mengkhatamkan Al-Quran yang penuh barakah ini di bulan suci Ramadan, minimal sekali. Kalau kita punya waktu bagaimana lebih, maka khatamkan sebisa mungkin. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasul, Al-Quran inilah yang akan jadi penolong kita pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada pembacanya. Nah, tips yang kedua. Baik, tips yang kedua, selain kita membaca Al-Quranul Karim, kita dituntut serta untuk faham akan maknanya. Hadirin sekalian, mungkin di antara kita bukanlah orang yang termasuk fasih dalam berbahasa Arab, apalagi kita faham dengan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Maka kalau kita punya Al-Quran terjemahan, hari ini khatamkan, niatkan dalam hati kita untuk dapat mengkhatamkan Al-Quran juga sekaligus dengan terjemahan di dalamnya. Karena sesungguhnya kalau kita dapat khatamkan demikian, maka hati kita dapat mengerti apa isi makna kalam Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan Allah di dalam Al-Quran ini. Insya-Allah kalau demikian, kita jumpa dengan bulan yang penuh barakah ini, bulannya Al-Quran. Pula kita mengharapkan perjumpaan di Lailatul Qadar, dan pula kita mengharapkan selesainya Ramadan, kita dapat mengambil hikmah demi hikmah, dapat pelajari Al-Quran dengan sebisa mungkin, di mana kita mempelajari Al-Quran ini huruf demi huruf, hakikat demi hakikat, maka insya-Allah pula kita dapat memahami isi daripada Al-Quranul Karim. Baik, maka demikian yang boleh kita sampaikan, bahawa perjumpaan kita dengan bulan yang penuh barakah ini, jadikanlah Ramadan 1441 Hijrah ini adalah Ramadan yang benar-benar bermakna bagi kehidupan kita, membawakan kita sebagai mukmin yang taat kepada Allah Ta'ala, menjadikan kita orang yang berkualitas, iman berkualitas, hati nuraninya pun mantap. Maka dengan selesainya Ramadan, kita menyambut hari yang penuh dengan kemenangan. Maka hadirin, inilah perjumpaan kita. Jika adalah manfaat dan mauizah daripada perjumpaan kita, jangan lupa tinggalkan di bawah ini like-nya, share-nya, dan komennya di bawah ini. Baik, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.